peran ion ini sangat penting perannya untuk menjaga cairan lebih lama di dalam tubuh kita, terutama saat berpuasa, di mana selama 12 jam ini kita tidak makan dan minum. Sebenarnya definisi dari ion itu sendiri apa sih, Mas? Betul. Nah, jadi ion itu sebenarnya garam-garam mineral yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti yang sudah dijelasin dokter tadi itu, ion ini bisa kita peroleh lewat makanan, kemudian sayur, buah gitu, dan bisa lewat minuman juga. Nah, intinya adalah fungsi ion itu tadi, dia bisa membantu untuk menjaga kecukupan cairan tubuh kita seperti itu. Nah, jadi cairan tubuh itu tidak mudah keluar. Nah, jadi fungsi ion itu salah satunya itu adalah fungsi natrium, bisa mengikat cairan lebih lama di dalam tubuh. Jadi ketika kita sedang berpuasa seperti ini, ketika kita konsumsi kecukupan ionnya tadi itu, kita bisa menjaga tingkat hidrasi kita cukup baik sampai berbuka nanti. Dan ketika juga kita konsumsi setelah berbuka, nah itu bisa cepat mengembalikan cairan ke dalam tubuh kita. Nah, seperti apa nih contoh minuman yang mengandung ion ini, Mas? Iya, nah ini seperti Pocari Sweat ini, minuman yang mengandung ion, jadi cepat diserap oleh tubuh dan bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, keunggulannya sendiri gimana nih, Mas, untuk Pocari Sweat? Oke, nah sedikit cerita Mas Mario. Nah, Pocari Sweat ini kan sebenarnya awal inspirasinya itu dari cairan infus. Iya. Nah, jadi dia gimana fungsinya itu untuk cepat menggantikan cairan tubuh, tidak dalam kondisi sakit, tapi semua kalangan kondisi sehat juga bisa konsumsinya. Nah, jadi keunggulan yang pertama itu adalah tentu si Pocari Sweat ini harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi gimana komposisinya itu yang memang benar mirip dengan cairan tubuh kita. Nah, kemudian untuk kategori sehat itu juga dia harus mempertimbangkan itu. Contohnya itu dia harus menghindari seperti bahan pengawet, pewarna seperti itu, karena kalaupun ada itu nanti seandainya dikonsumsi dalam jangka panjang atau jumlah tertentu, nanti itu pasti ada untuk kesehatan lah pengaruhnya. Jadi itu harus dihindari dari si Pocari Sweat ini. Makanya komposisi dasarnya itu disetting adalah air, garam, dan gula seperti komposisi dasar dari infus ataupun oralit, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang sering dipertanyakan sama orang nih. Apakah Pocari Sweat ini aman dikonsumsi untuk anak-anak? Iya, benar. Nah, jadi Pocari Sweat ini Mas Mario sudah didesain itu bisa dikonsumsi untuk umur 1 tahun ke atas. Jadi ketika umur 1 tahun ke atas itu biasanya anak itu sudah mendekati sistem pencernaannya mendekati sempurna lah, seperti itu. Nah, tetapi juga kalau dia 1 tahun ke bawah, cairan yang cukup bagus itu adalah ASI, masih dikonsumsi gitu. Jadi so far umur 1 tahun ke atas sudah aman untuk konsumsi Pocari Sweat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke jawab pertanyaan dulu nih, Dok dan Mas ya. Siap. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk Anda mungkin yang masih mau tanya-tanya, sahabat Sonora, Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811604094 ya. Yang mau tanya-tanya boleh, silakan. Pertanyaan pertama untuk sore hari ini. Selamat sore, Dokter. Kalau kita rutin harus konsumsi obat 3 kali sehari, tapi harus puasa juga nih. Kapan waktu yang tepat untuk konsumsi obat? Terus, apa fungsi ion untuk tubuh kita? Yang berikutnya adalah apakah ada efek samping kalau kelebihan ion atau kekurangan ion pada tubuh? Dari Sari di Medan Selayar. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih untuk Mbak Sari pertanyaannya ya. Jadi konsumsi obat rutin 3 kali sehari, oke? Karena kita sekarang lagi masa berpuasa, jadi mungkin yang 3 kali bisa kita turunkan menjadi 2 kali. Contohnya kita lakukan pada saat sahur dan berbuka gitu. Nah, pada saat sahur itu pemilihan waktunya juga tergantung dari obat yang diminum. Misalnya kalau obat lambung itu biasa kita minumkan sebelum makan. Kita konsumsi dulu sebelum makan baru kita sahur. Nah, begitu juga pada saat berbuka, mungkin minum sedikit dulu baru kita minum obat lambungnya. Tapi kalau obat yang harus makan dulu baru minum obatnya, ya silakan aja. Jadi nggak apa-apa untuk sementara waktu kita kurangin, karena nggak ada sih sejauh ini ya. Pada saat bulan puasa mungkin malah daya tahan tubuh kita tuh makin baik harusnya gitu, karena ini kan untuk ibadah ya. Jadi lebih bagus, harusnya nggak masalah kita kurangin 2 kali sehari aja. Udah, yang kedua
bahwa tadi fungsi ion ya, Iya, fungsi ion. sudah saya jelaskan tadi ya. Ion itu fungsinya memang untuk sangat penting ya, dan sudah dijelaskan juga tadi sama Mas Heri ya. Iya. Fungsi ion itu sangat penting sebagai pembawa muatan listrik ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi ada natrium itu kan isinya garam yang mengikat cairan itu lebih lama ke tubuh kita gitu. Jadi pada saat orang mengalami kekurangan cairan atau elektrolit dalam tubuh, misalnya pada kasus-kasus diare atau muntah-muntah, otomatis pasti kondisi tubuhnya itu akan mengalami lemas. Nah, itulah tadi butuhnya kita cairan tadi elektrolit, sama seperti isi kandungan Pocari Sweat itu seperti infus ya. Bedanya infus kita masuk ke pembuluh darah, sedangkan Pocari itu lebih mudah kita dapat, harganya pun nggak mahal ya kan, lebih mudah. Iya. Mudah didapat di mana aja ada, nggak perlu disuntik-suntik gitu kan, nggak perlu diimpus-impus, cuman diminum aja gitu. Kemudian kalau kekurangan pasti lemas ya, yang kayak tadi saya sebutkan kembali ya, lemas, kram ototnya, atau kalau dia kelebihan pun biasanya kelebihannya itu jarang, ada sih ada tapi jarang ya, malah lebih banyak itu kekurangan yang memberikan efek. Kalaupun kelebihan, lebihnya itu masih pasti akan kita keluarkan dari urin, dari keringat. Nah, itu bisa keluar kembali gitu. Lebih banyak sih kekurangan yang lebih diperhatikan. Nah, itu dia. Sudah cukup jelas ya untuk Sari di Medan Selayang. Nah, ini kita boleh ke pertanyaan berikutnya, dokter? Boleh. Nah, dari Neneng, berapa dosis yang dianjurkan untuk orang yang sehat mengkonsumsi produk ini? Terus, kalau lebih dari yang dianjurkan kita konsumsi gimana? Ini mungkin tadi berkaitan sama jawaban yang tadi juga nih, dok ya. Terus kalau dikonsumsi langsung sama penderita MAH waktu berbuka puasa dengan produk ini gimana? Setelah dibuka, berapa lama produk ini boleh disimpan? Banyak sekali nih pertanyaannya. Apa boleh dikonsumsi sama ibu yang berusia lanjut yang memiliki penyakit hipertensi? Oke. Terima kasih silakan untuk dijawab. Mengarah ke Pocari Sweat. untuk Mbak Neneng Mbak tadi ya. Neneng, iya. Iya, terima kasih ya, pertanyaannya cukup banyak ya. Iya, diborong semua sama Mbak Neneng. Dosis yang dianjurkan. Jadi kebutuhan natrium dalam tubuh itu kurang lebih 135 sampai 150 ya. Kalau nggak salah saya juga ya, sekitar segitu. Kemudian jadi kebutuhan natrium ya, kalau pada Pocari berapa ya Mas Heri? Iya, jadi di Pocari Sweat ini kebutuhannya itu sudah disetting. Jadi intinya kalau kita konsumsi cairan itu idealnya itu kan 2 liter sehari, dok. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kandungan di Pocari Sweat ini juga dengan seperti ini masih kategori aman dengan takaran. Jadi kita nggak bisa sama ratain juga karena Pocari ini juga berbagai ukuran. Nah, intinya sih kalau dari kita Pocari Sweat ini dikonsumsi idealnya itu seandainya pun sesuai aktivitas kita kurang lebih sekitar 2 liter per hari pun masih kategori aman gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau aktivitas kita tinggi, jumlah cairan yang kita konsumsi juga tentunya makin tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya kita aktivitas di dalam ruangan ber-AC ataupun seperti ya sedang menonton seperti itu, mungkin aktivitas jumlah cairan yang kita butuhkan juga relatif lebih sedikit gitu sih, dok. Jadi kemudian kalau kebutuhan kalium itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 5,0 ya kebutuhan kalium dalam tubuh kita. Terus klorid juga itu kebutuhannya sekitar 95 sampai 105 kurang lebih seperti itu. Jadi sesuai dengan, berarti mencukupi lah ya Mas Heri ya, kebutuhan Pocari Sweat ini sama lah seperti infus ya, cairan infus atau cairan oralit ya. Cuma kalau kategorinya misalnya infus oralit itu konsentrasinya jauh lebih tinggi karena kategori obat gitu kan. Benar. Gitu sih. Ya sih. Kemudian tadi konsumsi yang MAH ya. MAH, iya. Bagus nggak? Nah, jadi di dalam Pocari ini ada kandungannya nggak, sama saya ada asam ya, ada asam sitrat latat ya. Memang pada penderita asam lambung mungkin lebih diperhatikan, sebaiknya kalau menurut saya harus makan dulu baru minum Pocari gitu. Terus minumnya juga nggak boleh langsung 2 liter gluk gitu, nggak boleh ya. Jadi harus bertahap minumnya, jangan
terburu-buru harus dihabisin, nggak boleh, nggak baik juga. Jadi sesuatu yang berlebih itu kan emang nggak baik sifatnya. Jadi Mbak Nenengnya harus makan dulu, baru minum ini ya Pokaria. Terus kemudian pada penderita ini ya usia lanjut dengan hipertensi. Iya, Nah, benar. maka dari itu harus disesuaikan. Nah, kalau kondisi tekanan darahnya memang stabil, hipertensi yang terkontrol dengan obat, baik pun dengan obat yang terkontrol, boleh dikonsumsi Pocari Sweat-nya, tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya aja. Nah, itu. Terus ini tadi pertanyaannya yang kalau sudah dibuka, Oke. nah, berapa lama produk ini bisa disimpan? Ini saya serahkan ke Mas Heri ya yang lebih tahu. Ya. Nah, jadi Dr. Aulia kemudian Mas Mario juga seperti disampaikan tadi, Pocari Sweat ini kan dia tidak punya tidak mengandung bahan pengawet. Jadi kelemahannya itu biasanya nggak tahan lama gitu. Nah, jadi ketika dia dibuka, nah dia itu bisa dikonsumsi paling lama itu kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam sih gitu. Nah, jadi dia kenapa bisa tahan nih gitu kan? Nah, dia menggunakan natrium cair. Jadi natrium cair itu masuk ke cairan, dibuang dulu oksigen di dalam kemasannya. Kemudian setelah dipastikan oksigen itu kosong, kemudian dia baru ditutup rapat. Karena kenapa dia harus membuang oksigen itu? Karena kita tahu itu salah satu wadah untuk tumbuh berkembang biaknya bakteri. Jadi untuk dia bisa bertahan lama, caranya itu adalah menambahkan natrium cair ke dalam cairan Pocari Sweat dan membuang oksigen di kemasannya. Oke, seperti itu ya. Sudah cukup jelas untuk Mbak Neneng. Nanti kita bakal balik lagi sebentar lagi, jangan kemana-mana tentunya. Dan masih dengan tema kita yaitu ion saat sahur, jaga cairan tubuh. Tetap di sini.